Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lain siapin ya pertanyaan ya. Ya. Begini Prof, saya pernah menemui beberapa kalangan yang mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali banyak sekali ditemukan hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu katanya begitu. Nah, tuduhan semacam ini apakah benar sampai mereka mengatakan Imam Al-Ghazali itu tidak menguasai tentang ilmu hadis katanya begitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof Agil? Silakan. Fadhol. Iya. Ini pertanyaannya dari seberang sana mungkin. Kiriman. Iya. Iya, banyak orang yang tidak kenal siapa Imam Al-Ghazali. Maka ketika kita belajar, Imam Ghazali ini orang yang multidisipliner. Faqih iya, mufassir iya, usuli iya, lughawi iya, semuanya iya. Sufi iya. Ada semua. Jadi kita dulu dididik ketika mempelajari mazhab terutama, itu syajaratul mazhabnya harus dikuasai dulu. Buku itu dari mananya itu. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini dikenal dia masuk dalam kelompok Thariqatul Mutakallimin. Kalau dalam usul fikih itu. Ya, bersama gurunya Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik ya, Al-Juwaini, kemudian Imam Ghazali. Imam Ghazali ini bukunya 3, usul fikihnya Mustasfa, Al-Mankhul, Syifa Al-Ghalil. Ya. Orang taunya Mustasfa aja. Padahal 3 bukunya. Ya. Nah, saya juga pernah mendengar itu. Mendengar langsung di Trans 7. Trans 7 ada namanya acara hari Sabtu pagi Khazanah. Ya. Saya salah satunya juga tuh Prof tuh. Nah, yang dulu ya. Lain lagi ya. Khazanah. Saya enggak tahu, anaknya saya enggak kenal. Jadi pagi itu bercerita siapa Imam Al-Ghazali. Cerita panjang dia. Imam Ghazali seorang pemikir, seorang ini. Di kesimpulannya, ini yang menyakitkan hati. Saya mahasiswa, saya suruh cari oleh anak itu. Dia bilang Imam Ghazali itu hebat, seorang pemikir ulung yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan pada masanya. Kekurangannya 1, tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah dan As-Sunnah. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar. Sobek itu harusnya. Tapi untuk orang yang di seberang biasa itu. Iya. Biasa. Dan bahkan dia tuduh hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu semuanya hadis-hadis lemah dan bahkan palsu. Terus apa gunanya? Ya, Al-Iraqi itu mentakhrij hadisnya itu. Ya, Hamlul Asfar apa Al-Asfar fi takhrij ma fil ahya'i minal athar. Itu ada takhrijnya. Imam Al-Ghazali ini dia ketika mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu kalam apa, dia katakan ini semuanya bohong. Termasuk filsafat. Ditulis Tahafutul Falasifah Al-Munqidhu binad Dhalal. Karena panca indera ini banyak bohongnya kata. Mata bohong. Bohong. Di mana bohongnya? Diambil ya kayu yang panjang, diletakkannya di air. Iya. Begitu air itu bergelombang, kayu itu tadi tidak lurus lagi, dia bengkok. Goyang juga. Ya.
Kalau begitu saya ingin mencari apa? Ini ilmu. Tapi saya ingin mencari namanya al-ma'rifah. Maka dia khalwat, Berkhalwat. dia uzlah. Uzlahnya 6 tahun. 6 tahun tidak mau bertemu dengan orang. Uzlah, dia ingin mencari ilmu yang sebenarnya itu apa. Akhirnya dia temukan. Itulah yang disebut dengan istilah cahaya. Zalikan nur, katanya, huwa miftahu kulli syai'. Aku temukan cahaya itu, dialah kunci segala sesuatu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam biografinya itu menulis hadis-hadis Ihya, menulis itu. Sebelum dia nulis itu, dia ketemu dulu dengan Rasulullah. Sudah ketemu baru dia tulis. Nah, kita tidak bisa bercerita dengan orang di seberang itu. Kalau cerita-cerita bertemu Rasulullah, itu semuanya bohong. Ya, oke lah. Itu zamannya Al-Ghazali. Ghazali itu meninggalnya 1111 Masehi, 505 Hijriah. 505. Yang sudah mukasyafah seperti itu. Bisa bertemu dengan Rasulullah kapan saja. Ya, nah kita contohkan. Yang mutakhirin lah, yang jauh-jauh ya, 500 tahun setelah itu. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Qayrawani. Qayrawani ini dia punya buku Syama'il Al-Nabawi, Syama'il Al-Muhammadiyah, Was-Salawat Az-Zakiyah. Syama'il Muhammadiyah Was-Salawat Az-Zakiyah. Dia didoakan oleh ayahnya. Ayahnya seorang wali besar. Dia doakan supaya anak saya ini lebih besar dari saya. Dikabulkan. Maka dia tulis Syama'il, salawat itu. Salawat itu dia tulis setelah Rasulullah berada di depan dia. Jadi tawassul dia, Rasulullah ada di depan dia, baru dia tulis salawatnya. Artinya bertemu ayanan. Iya. Itu 400 tahun setelah Imam Ghazali. Bagaimana dengan masa lalu itu? Ya, oke lah. Terlalu jauh. Ini cerita guru saya aja lah. Yang langsung zaman sekarang ya. Yang langsung zaman sekarang. Namanya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Badani itu. Syekh Yasin, iya. Syekh Yasin itu bisa ketemu dengan Rasulullah kapan saja. Kapan waktu beliau ingin, waktunya bisa ketemu. Bisa ketemu. Saya ketika ada masalah hadis-hadis yang saya sudah cari di mana-mana tidak ketemu, Allah ilhamkan sama saya, tanya sama Syekh. Saya tanya sama Syekh, dia bilang apa? Nanti malam saya akan tanya langsung kepada Rasulullah SAW. Besok kamu ke sini. Saya terus tidak bisa tidur itu. Duhurnya saya ke sana, dia keluar, katanya ya akhir absyir gitu. Ada berita gembira, dia bilang. Enak saja dia cerita bahwa semalam saya sudah ketemu Rasulullah. Saya tanyakan hadis ini, betulkah beliau menyabdakannya? Dia tanyakan semuanya betul. Rasulullah yang sabdakan. Ya. Nah. Jadi yang pertanyaan begitu itu luar biasa ya. Ini ada hadis. Ada guru saya. Iya. Allah yarham. Namanya guru ya. Iya. Kita boleh senang, boleh benci sama guru kalau tidak senang sama kita. Iya. Atau pahamnya mungkin tidak sama dengan kita. Iya. Saya sekolah di Madinah dulu, ini off the record ya. Ada guru saya satu, ketika saya kelas 2, dia kafirkan Syekh
Abdul Qadir Jailani. Dia caci maki habis yang namanya Imam Al-Ghazali. Man huwa Al-Ghazali? Man huwa? Man laqabahu bihujjatil Islam? Ma'anna akthar al-ahadith fil ihya wala kulluha dha'ifa bal mawdu'a. Man? Saya di depan di Madinah itu kalau pinter duduknya di depan. Mumtazin ya. Mumtazin di depan ya. Yang bego-bego di belakang. Yang berisik-berisik di belakang. Ya, seharusnya enggak begitu, yang bego itu di depan, yang pintar di belakang. Saya terus tanya, saya terus kipasin salah seorang teman saya, Allah yarham. Meninggal 2 tahun yang lalu ketika saya di Mina. Ya, namanya Ahmad. Syekh Ahmad Syarif namanya. Yang orang Syria itu ya? Ahmad Syarif, orang Syria. Iya, iya. Jadi Ahmad ini sama-sama kita sering maulid, sering apalah, NU lah. NU lah ya. NU Syria. Saya kipasi dia. Karena dia di belakang saya. Adik dia nilainya agak di bawah saya. Saya giniin. Ahmad, is'alu. Is'alu. Oh, naik dia, berdiri dia. Langsung. Ya Syekh katanya. Ini soal. Ini yang ngajar nih Badui. Badui terus dia belikan kacamatanya. Iya. Soal katanya kan. Bahasa Badui itu. Ya Maulana katanya, li soal. Soal katanya. Soali katanya Maulana katanya Fadilatul Syekh katanya. Ana katanya mundu sighari hafidtu hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man kaffara musliman fahuwa kafirun. Jadi siapa yang mengkafirkan seseorang, dia duluan kafir. Ya, man kaffara musliman fahuwa kafirun. Matanya gitu lagi. Diawasinya. Dia bilang anta Arabi? Ana Arabi, ana Suri. Suri jinsiyah. Fahim tan Arabiyah? Fahim tuh. Barroh. Itlaq barroh. Disuruh keluar dari kelas. Suruh lari. Kalau orang Indonesia seperti itu dipecat langsung pulang ke Indonesia. Kalau orang Arab berani. Iya, begitu dia keluar gitu kan, bangku saya. Atas sabab katanya. Provokator. Keluar saya, terus saya peluk dia, saya cium. Maafin saya, sameh nih. Saya enggak maksud begitu. Iya katanya, kurang ajar ini guru ini. Tapi karena kita benci sama guru, ilmunya memang tidak berkah. Nilainya juga tidak berkah. Rasul. Tidak berkah. Saya nilai yang lain waktu itu 40 nilai tertinggi, 40, 39, 38 paling kecil. Ini 32. Saya datangin dia. Saya bilang uji saya kedua kalinya. Saya tidak yakin dengan ini karena jawaban saya 100%. Seharusnya 40 ini nilai sama semua. Saya bilang mama dhafat gitu. Yang sudah lewat ya sudah gitu. Dalam hati saya dapat nilai kecil karena saya tidak senang sama dia. Maka enggak berkah ilmunya, nilainya pun enggak berkah juga. Kecil, ya. Nilai 32 itu sudah bagus. Iya. Ya, tapi kalau kita kan kelasnya kan 40. Iya. Iya kan? Karena mumtaz kan, mumtaz. Itu. Jadi biasa. Yang begitu biasa, maka selalu saya sampaikan sama teman-teman, kita tidak boleh membenci ulama. Apapun alirannya, apapun mazhabnya. Dia adalah warasatul anbiya. Apalagi kita mencaci yang dulu-dulu itu, ulama yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya.
Ya, orang yang model begini, coba bedakan dengan kita. Nurnya tidak ada. Ya, nurnya tidak ada. Sealim apapun. Saya perhatikan itu, alim bagaimanapun, nurnya tidak ada, nur ilmunya tidak ada karena hatinya tidak bersih. Selalu nyalain orang, selalu apa gitu, tidak boleh. Iya, boleh kita beda, tapi jangan menyalahkan orang, apalagi mengkafirkan orang, ya, membid'ahkan orang, mensyirikkan, jangan. Ya, jangan. Akan memberi berdampak kepada diri kita sendiri. Kita yang bercahaya karena ilmu, karena Al-Quran, itu akan hilang karena hati kita tidak bersih kepada orang lain. Iya. Baik.